Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Novika Dila. Saya dari kelas pendidikan kimia C 2020 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan pada mata kuliah model pembelajaran kimia. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan bagaimana Anda membedakan model, metode, dan teknik pembelajaran serta bagaimana ketiganya itu berhubungan. Nah, pada dasarnya, model pembelajaran itu adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir atau bisa dikatakan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur pembelajaran secara sistematis yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Nah, dalam model pembelajaran itu terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa itu dengan pendekatan, dengan metode, dan juga teknik pembelajaran. Nah, untuk metode pembelajaran sendiri itu dapat diartikan sebagai prosedur, urutan, ataupun langkah-langkah, bisa juga disebut dengan cara yang digunakan guru untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan yang nyata atau praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sehingga dapat pula dikatakan bahwa metode pembelajaran itu adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan ke pencapaian tujuan. Metode pembelajaran ini bisa berbeda-beda sesuai dengan standar kompetensi dari pembelajaran yang telah ditetapkan. Seperti contohnya yaitu ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, dan lain sebagainya. Nah, untuk pengertian atau pembahasan tentang teknik pembelajaran itu diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang atau seorang guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Dengan kata lain, teknik itu adalah cara yang konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Guru dapat berganti-ganti teknik sesuai dengan kondisi yang ada di kelasnya gitu. Nah, dari pemaparan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa model pembelajaran itu adalah suatu bungkus atau bingkai dari metode pembelajaran, dari teknik pembelajaran. Baik, tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang hubungan antara model, metode, dan juga teknik, di mana model tersebut adalah bungkus atau bingkai dari sebuah metode dan juga teknik pembelajaran. Nah, yang selanjutnya metode pembelajaran itu akan dijabarkan ke dalam teknik dan juga gaya pembelajaran. Untuk soal nomor 2, yaitu analisislah video pembelajaran dalam link yang telah disediakan, yaitu saya mendapatkan link ini. Nah, jelaskan menurut analisis Anda, model pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran yang ditampilkan tersebut. Apakah penyaji atau guru dalam video tersebut menyebutkan model pembelajaran sesuai dengan pemahaman Anda mengenai model pembelajaran? Jika tidak, jelaskan di mana letak perbedaannya. Baik, berdasarkan video tersebut, model pembelajaran yang dipakai dalam penyampaian materi termokimia menurut saya sudah tepat, yaitu penggunaan model CBL dan juga inquiry. Nah, pada materi termokimia, menurut saya itu harus ditekankan pada konsep di mana siswa juga akan terlibat aktif. Yang mana pemahaman konsep ini merupakan bagian dari hasil ranah kognitif yang dapat ditingkatkan dari penerapan model pembelajaran inquiry dan juga keaktifan siswa dalam proses pembelajaran itu dapat ditingkatkan atau dapat diasah dengan penggunaan model CBL gitu. Jadi menurut saya model pembelajaran pada pada proses pembelajaran yang ada di video itu sudah tepat. Mungkin ada sedikit perbedaan, yaitu untuk letak perbedaannya dalam model tersebut mungkin sesuai dengan pemahaman saya, mungkin mungkin pada model CBL dan juga model inquiry saya belum pernah mengetahui bahwa ada persepsi pada langkah sih, sebenarnya ini pada metode yang nanti akan kita bahas pada soal yang ketiga. Nah, mungkin letaknya ada di situ persepsi. Saya belum pernah mengetahui langkah tersebut sebelumnya gitu. Baik, untuk soal nomor 3 yaitu jelaskan menurut analisis Anda metode pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran yang ditampilkan tersebut. Apakah penyaji atau guru dalam video tersebut menyebutkan metode pembelajaran sesuai dengan pemahaman Anda mengenai model pembelajaran tersebut?
Jika tidak, jelaskan di mana letak perbedaannya. Berdasarkan video tersebut, metode pembelajaran yang dipakai dalam penyampaian materi termokimia menurut saya sudah tepat, namun ada sedikit perbedaan. Nah, pada awal setelah pendahuluan itu ada metode apersepsi. Nah, di mana apersepsi ini membahas yang sesuatu yang kurang berkaitan dengan termokimia, yaitu buah yang jatuh dari pohonnya. Menurut saya itu sedikit tidak sinkron dengan pembelajaran yang akan disampaikan gitu. Namun untuk metode-metode lainnya, yaitu seperti menanya dan mengamati, menginvestigasi, menganalisis dan menyimpulkan, mengkomunikasikan, lalu ada juga membenarkan atau pembenaran hipotesis, itu sudah menurut saya itu sudah termasuk ke dalam langkah-langkah yang ada pada model inquiry dan juga model CBL. Untuk nomor 4, yaitu jelaskan menurut analisis Anda teknik pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran yang ditampilkan tersebut. Apakah penyaji atau guru dalam video tersebut menyebutkan teknik pembelajaran sesuai dengan pemahaman Anda mengenai model pembelajaran tersebut? Jika tidak, jelaskan di mana letak perbedaannya. Baik, berdasarkan video tersebut, teknik pembelajaran yang dipakai dalam penyampaian materi termokimia menurut saya sudah tepat, yaitu dalam penyampaian materinya dengan menggunakan metode ceramah yang mana jumlah muridnya juga itu terbilang sedikit. Jadi dalam metode ceramahnya itu sang guru dapat menyampaikan tekniknya dengan tepat, sehingga informasi yang ditangkap oleh siswanya ataupun konsep yang dijelaskan dari guru yang dijelaskan dari guru untuk muridnya itu dapat ditangkap dengan jelas oleh sang siswa, oleh sang muridnya begitu. Dan dengan adanya dibagi menjadi beberapa kelompok para siswanya tersebut, itu dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami konsep-konsep termokimia, karena dalam kelompok tersebut hanya terdiri dari misal 2 orang siswa atau kelompok kecil gitu ya. Jadi kemungkinan besar tidak akan terjadi ketidakadilan, seperti misal pada kelompok besar itu dapat menyebabkan hanya beberapa anak saja yang mengerjakan tugas, hanya beberapa saja siswa yang mengerjakan permasalahan dari kelompoknya. Namun apabila kelompoknya itu kecil, para anggota kelompok tersebut akan berkontribusi sama rata begitu. Untuk soal nomor 5, yaitu jelaskan langkah-langkah pembelajaran dalam video pembelajaran tersebut. Baik, langkah-langkah pembelajaran dalam video pembelajaran tersebut, yang pertama itu ada pendahuluan, di mana guru akan membuka proses pembelajaran dengan salam dan juga doa terlebih dahulu. Lalu yang kemudian itu langkah berikutnya adalah apersepsi, di mana guru di sini menyinggung sedikit tentang ilmu kimia maupun ilmu sains, yang mana menurut saya seharusnya di apersepsi ini lebih dikhususkan lagi, lebih dispesifikan lagi kepada menyinggung sedikit tentang termokimia. Jadi tidak seperti pada video yang dijelaskan adalah buah jatuh dari pohonnya ataupun serangga pengebom atau ya namanya itu. Menurut saya seharusnya lebih spesifik kepada materi yang akan disampaikan yaitu termokimia. Untuk langkah berikutnya yaitu menanya dan mengamati. Di sini guru memperlihatkan dalam PowerPoint-nya, yaitu menampilkan ada contoh es dan juga ada contoh air panas, di mana di sini guru bertanya apakah efeknya atau bagaimanakah hubungan antara es dengan panas dengan suhu di lingkungannya begitu. Dan lalu siswa diminta untuk mengamatinya. Baik, langkah selanjutnya yaitu merencanakan, di mana guru di sini merencanakan untuk siswanya dibagi untuk beberapa kelompok yang kemudian untuk mendiskusikan masalah yang diberikan, yang kemudian akan dipresentasikan ke depan hasil diskusi dari kelompok-kelompok tersebut. Langkah berikutnya yaitu menginvestigasi, di mana di sini para siswa yang sudah dibagi kelompok-kelompok tersebut akan menginvestigasi masalah dan juga mengumpulkan data-data, mengumpulkan informasi-informasi dari buku
dicetak dari sumber-sumber manapun yang kemudian dapat untuk menjawab masalah-masalah yang diberikan dari pertanyaan-pertanyaan ataupun masalah-masalah dari guru. Kemudian langkah berikutnya yaitu menganalisis dan menyimpulkan, di mana di sini dari data-data yang telah ataupun informasi-informasi yang telah didapatkan oleh siswa dari langkah menginvestigasi tadi akan dianalisis dan disimpulkan oleh siswa-siswa dari setiap kelompok yang telah dibagi. Setelah tahap menganalisis dan menyimpulkan, tibalah tahap mengkomunikasikan, di mana di sini siswa akan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang kemudian langkah berikutnya adalah pembenaran hipotesis yang dilakukan oleh guru, dan langkah terakhir adalah penutup, yaitu guru menutup proses pembelajaran. Untuk nomor 6, yaitu dalam pembelajaran kimia dikenal 3 hasil belajar berdasarkan domainnya, yaitu konsep pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jelaskan yang Anda ketahui mengenai hasil belajar tersebut. Berdasarkan video yang Anda analisis, apakah ketiga hasil belajar tersebut dapat dipelajari sesuai dengan strategi yang digunakan? Jelaskan pada langkah mana konsep pengetahuan, keterampilan, dan sikap dibelajarkan oleh penyaji. Hasil belajar mana yang paling dominan muncul dalam strategi pembelajaran dalam video tersebut? Baik, apa yang saya ketahui tentang hasil belajar tersebut, yang pertama itu konsep atau pengetahuan. Itu adalah suatu fakta, kebenaran, dan informasi yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran. Nah, untuk keterampilan sendiri adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik, cepat, dan tepat. Baik, untuk sikap sendiri adalah pernyataan atau sebuah tindakan evaluatif terhadap objek, orang, atau peristiwa yang mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Berdasarkan video yang saya analisis, ketiga hasil belajar tersebut dapat dipelajarkan sesuai dengan strategi yang digunakan. Konsep pengetahuan dibelajarkan pada tahap apresepsi dan pembenaran hipotesis, sedangkan keterampilan dibelajarkan pada tahap menanya dan mengamati, menganalisis dan menyimpulkan, serta mengkomunikasikan. Dan untuk sikap dibelajarkan pada tahap menginvestigasi. Menurut saya, hasil pembelajaran yang paling dominan pada video yang saya amati itu adalah keterampilan, karena di situ siswa diminta untuk menganalisis mungkin ada beberapa masalah dengan waktu yang hanya cukup sedikit, sehingga keterampilan siswa dalam menganalisis, dalam mengumpulkan data-data di situ sangat ditekankan begitu. Jadi hasil belajar yang paling dominan menurut saya adalah keterampilan. Untuk nomor 7, yaitu jelaskan apakah proses pembelajaran sudah melibatkan teknologi yang sesuai untuk hasil belajar yang dituju. Menurut saya, pada proses pembelajaran sudah melibatkan teknologi yang sesuai untuk hasil belajar yang dituju. Karena penggunaan PowerPoint dapat memberikan landasan sederhana tentang konsep yang sama kepada seluruh siswa. Sedangkan LKM yang diberikan juga berguna untuk mengarahkan siswa supaya berpikir kreatif dan aktif untuk mencari data-data atau informasi sebagai jawaban dari pertanyaan atau masalah-masalah yang diberikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya hingga akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.